Kalau kita tidak bisa mengikuti mereka, baru kita dapat jaminan. Maka disambung lagi ayatnya, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Bukan menjelek-jelekkan, Pak. Bukan mau menyoal-nyoal mereka, membanding-bandingkan mereka. So hebat pula kita dari mereka. Jauh, Pak hadirin yang mulia. Jangankan seujung kuku, seujung debu yang nempel ketika mereka itu enggak ada apa-apanya kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini ketika peristiwa Futuh Mekah inilah maka Islam sudah mulai tersebar. Ya. Islam mulai sudah tersebar, dan di sini pula akhir-akhir daripada hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Orang sudah banyak Islam, masuk Islam, sudah kenal dengan Islam. Orang udah gak malu-malu mengamalkan agama lagi. Kalau dulu waktu sebelum Futuh Mekah, nyawa taruhannya, Pak. Setelah Futuh Mekah, nyawa biasa-biasa saja. Tidak ada taruhan nyawa pada waktu itu. Ya. Itu semua terjadi di bulan Ramadan. Ya. Tidak ada Ramadan itu yang tenang-tenang. Tidak ada Ramadan itu yang dihabiskan sahabat dengan tiduran terus, tidak ada. Ya. Sampai ada yang mengatakan, man qoma Ramadan, barang siapa yang tidur di Ramadan, summa nama, kemudian dia tidur lagi katanya. Summa qoma, kemudian bangun lagi. Summa nama, tidur lagi. Terus kayak gitu, Pak. Itu bukan golongan orang yang berpuasa, tapi golongan siapa? Golongannya Mbah Surip. Itu. Ya. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Begitu. Jadi puasa yang seperti ini, Pak, hati-hati. Ini tidak mendapatkan manfaat puasa yang sebenarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan segala limpahan rahmat dan nikmat karunia daripada Allah, sehingga kita masih hadir di malam yang sekian ini, di masjid yang kita cintai, dalam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan, barang siapa yang salat, yang berdiri, yang bangun di malam Ramadan dengan iman kepada Allah dan ihtisab, mengharapkan janji Allah, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Kemudian salawat berangkaikan salam
keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang mulia, Ramadan ini sama kita ketahui adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan keagungan, dan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan perjuangan, Pak Bu. Ya. Bulan penuh dengan perjuangan. Kalau kita lihat sejarah di masa hidup Rasulullah, di awal-awal Islam itu Ramadan itu penuh dengan sejarah, penuh dengan peperangan, perjuangan, ya. Terutama perjuangan untuk menegakkan dinul Islam, perjuangan menegakkan agamanya Allah, menyebarkan agama Islam. Ini Ramadan, ya. Jadi saya teringat ada beberapa peristiwa penting yang minimal harus kita pelajarin dan kita ambil hikmahnya sehingga kita jalankan Ramadan, jalani puasa kita ini dengan semangat sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Siapa orang terdahulu? Yakni para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan, memperjuangkan Islam, baik mereka dalam keadaan puasa ataupun ketika mereka tidak berpuasa. Nah, hadirin yang mulia, peristiwa yang populer ketika Ramadan ini yang viral itu ya, bukannya banyakan takjil ya, bukan. Tapi peristiwa yang populer itu pertama sekali itu adalah turunnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Kapan Al-Qur'anul Karim diturunkan? Ulama menyatakan itu kurang lebih tanggal 17 Ramadan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suluk dia. Ketika Nabi menyendiri di Gua Hira selama beberapa bulan. Terkadang Nabi berangkat ada seminggu lamanya di situ. Terkadang 2 minggu, terkadang 20 hari dan macam-macam. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Gua Hira itu memikirkan nasib umat. Bagaimana umat ini, kenapa perilakunya, akhlaknya seperti ini? Ini yang dipikirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari akhlaknya semakin menjadi-jadi. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu ilahi yang pertama sekali, datang malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu dengan membawakan wahyu. Enggak banyak wahyunya, cuma 5 ayat saja. Di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lebih membaca keadaan umat, untuk lebih memperhatikan keadaan umat. Setelah diberikan perintah suruh baca, ayat selanjutnya diperintahkan Allah untuk menyampaikan agama. Ya ayyuhal muddatsir, dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau Allah sudah manggil rasulnya, manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pakai nama, Pak, tapi pakai nama yang lain, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya. Saking beratnya energi daripada turunnya ayat Al-Qur'anul Karim, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan demam, hadirin yang mulia. Ini. Bahkan hadirin yang mulia,
Makanya ketika ayat turunnya Ramadan ini datang, sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulannya dakwah, di mana sebenarnya kita ini umatnya harus menyampaikan agama. Bukan hanya satu orang ustadz berdiri di depan sini menyampaikan tausiah, tidak. Setiap kita mengingatkan saudara kita betapa pentingnya ibadah puasa, betapa pentingnya amal agama. Ini yang dikatakan turunnya Al-Quran itu. Ya. Pertama, peristiwa pertama. Bahkan hadirin yang mulia, kitab-kitab yang lainnya itu Allah Subhanahu wa taala turunkan juga di bulan Ramadan. Dari kitab Zabur, Taurat, Injil, ya, semuanya di bulan Ramadan. Ada yang tanggal 6, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 20. Bahkan suhub Nabi Ibrahim alaihissalam, suhub Nabi Musa alaihissalam, suhubnya Nabi Tis alaihissalam, semuanya di bulan Ramadan. Cuman tahunnya nggak tahu kapan. Nah, itu kelemahan saya, tahunnya nggak tahu kapan. Ya. Ini yang pertama, turunnya Al-Quranul Karim sebagai simbol untuk memerintahkan kita banyak membaca, merisaukan, memikirkan umat, dan banyak menyampaikan, mengingatkan kepada umat agar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa kedua dalam Ramadan itu yang terkenal itu di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika istrinya yang paling ia cintai, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha meninggal dunia, wafat. Kapan itu? Terjadi tanggal 11 Ramadan. Semasa hidup dengan Siti Khadijah Al-Kubra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melirik wanita-wanita lain, Bapak Ibu, ya. Semasa hidup dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an, Nabi tidak pernah berpoligami. Padahal waktu itu perbedaan usia Rasulullah dengan Siti Khadijah sangat jauh, Bapak Ibu yang mulia. Berapa jauhnya? Kurang lebih 15 tahun. Ketika itu Rasul berumur 25 dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Tetapi seluruh keturunan Rasulullah, anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada 6 orang itu semuanya anak Rasulullah, ada 7, 6 semuanya dari Siti Khadijah, 1 dari budaknya. Nah, totalnya ada 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. Nah, ya. Yang terakhir lahir itu dari Siti Khadijah adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Wanita ini, Bapak Ibu, yang kita ambil pelajaran daripada Siti Khadijah ini adalah seorang istri yang soleha, yang siap memahami bagaimana misi dan visinya Rasulullah, mengemban dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membangun pundi-pundi iman agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini orang kaya, hadirin yang mulia. 2/3 Mekah itu kekayaannya milik Siti Khadijah. Tetapi 2/3 hartanya semua ini habis digunakan Rasulullah untuk menyampaikan agama Allah. Sampai suatu hari pernah Nabi SAW pulang buat dakwah dengan pakaian yang sangat lusuh dan kotor, hadirin yang mulia. Setelah bersih, ya, ketika itu Khadijatul Kubra sedang menyusuin Fatimah. Fatimah masih bayi pada waktu itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun setelah mandi berbaring di pangkuan pahanya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi boleh, Bu, ya, kalau suami itu mau mesra-mesraan dengan istri, dan sunnah hukumnya kalau suami tidur di pangkuan istri boleh. Bukan manja-manjaan, tidak. Ini mesti kita pelihara. Jangan sudah mentang-mentang awalnya cinta pertama, malam pertama, masih gadis, ya kan? Begitu tahu-tahu sudah anak 5, sudah bau
apa namanya? Udah jauh. Ada yang kalau sudah tua saya heran ini. Ada yang umurnya 60 tahun, tidurnya nggak sama suami. Sama cucu dia pilih tidur. Allahu Akbar. Padahal Bu, tidur sama cucu nggak ada berpahala. Tapi kalau tidur sama suami, berpahala Bu. Walaupun cuma pijit-pijitan. Walaupun cuma main sut-sutan. Berpahala. Ya. Kalau pisah sama suami tidurnya, nggak dapat pahala Bu. Ya. Walaupun ibu sudah umurnya 70 tahun, bapaknya pun sudah 80 tahun, belai-belai rambutnya itu Bu. Dibelai-belai. Ya Pak, satu helai Pak, bapak helai satu helai daripada rambut istri itu Pak. Berapa jumlah rambut yang bapak sentuh, itu dihapuskan dosa bapak dan dosa ibu. Ketika bapak ibu pegang-pegangan tangan, Masya Allah, itu gugur dosa Pak. Tapi kalau bapak pegang anak gadis orang, berdosa Pak. Gitu. Makanya Nabi SAW itu mencontohkan seperti itu. Ya. Tetap. Sampai langsung ketika menyisir rambut Nabi SAW, Khadijah pun meneteskan air mata. Rasulullah pun kaget. Loh kok nangis ini? Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Belum pernah, karena tetesannya itu sampai ke pipinya Nabi SAW. Kenapa wahai Khadijah? Apakah engkau menyesal bersuamikan denganku? Apakah engkau menyesal hartamu telah habis aku gunakan? Apakah engkau menyesal karena hidupmu saat ini dalam keadaan susah? Kata Khadijah, bukan itu ya Rasulullah. Aku menangis karena tidak ada lagi harta yang bisa kupersembahkan untuk agama Allah. Aku menangis karena tidak ada lagi yang bisa aku persembahkan untuk meninggikan kalimat Allah. Karena maaf cakap Bu, ketika itu tadi Fatimah sedang menyusu daripada Khadijah, yang keluar bukan ASI lagi. Apa? Dia menyesap darah Bapak Ibu yang mulia. Begitu perjuangan satu orang awal-awal istrinya Rasulullah. Makanya Nabi nggak pernah poligami. Ya. Kadang suami ketika sudah sukses, awal-awalnya susah sama istri, udah berbeda penampilannya, punya mobil 4, rumah bertingkat, mobil punya kilat apa segala macam, lat-lat semua lat. Milih istri yang 4 pula lagi. Allahu Akbar. Penderitaan dulu tidak difikirkan. Ya, bukan dilarang Pak, enggak. Kalau Bapak kemampuan ada silakan. Yang penting ibunya setuju, itu ajanya. Paling ibu ini minta 4 syarat. Paling kalau ibu itu mau dipoligami biasanya syaratnya 4. Yang pertama mungkin harus lebih cantik, lebih muda, lebih kaya. Yang keempat Pak, yang nggak bisa, langkahi dulu mayatku, kata ibu-ibu. Nah, ya. Bapak Ibu hadirin yang mulia, jadi begitu. Akhirnya apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, nanti seandainya engkau menyampaikan agama ini ke seberang lautan, ke menyeberangi sungai, kalau tidak engkau jumpain perahu, tidak engkau jumpain alat untuk menyeberang, maka gali lubang kuburku. Gunakan, ambil tulang belulangku untuk jadikan jembatannya Rasulullah. Aku siap wahai Rasulullah. Sampai seperti itu Pak, pengorbanan satu orang istri. Makanya Nabi nggak pernah melihat wanita yang lain. Lalu bagaimana kok istrinya sampai banyak? Setelah Khadijatul meninggal, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha meninggal dunia, baru ditawari oleh malaikat Jibril, ini ada putri daripada sahabatmu sendiri, Siti Aisyah namanya. Pada waktu itu dia masih umur 6 tahun. Muncul wanita-wanita yang lainnya setelah itu. Nah. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, terjadinya peperangan Khandaq. Apa itu peperangan Khandaq? Adalah peperangan ketika Nabi SAW membuat parit-parit untuk menghalangi musuh menyerang ketika di Madinah. Termasuk pada waktu itu perang sebelumnya adalah perang Badar. Ada perang Tabuk, ada perang Khandaq. 4 perang. 3 perang ini
terjadi di bulan Ramadan. Nah, peristiwa Khandaq ini idenya daripada Salman Al-Faris yang membuat parit-parit pada waktu itu yang lumayan lebar, lumayan digali, besar Pak. Sampai pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ada 3 batu mengganjal di perutnya. 3 batu Pak. Untuk apa? Untuk menahan lapar itu ketika bulan Ramadan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul batu yang susah dia sahabat untuk mengeluarkannya, Rasulullah doa, Allahumma la aiswa illa aisal akhirah. 3 kali Nabi doa. Ketika satu batu dipukul hancur, maka hancurlah negeri Persia. Hancurlah negeri, 2 negeri pada waktu itu yang dijaya, semuanya didoakan Nabi supaya hancur. Akhirnya semua doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir hadirin yang mulia, peristiwa terakhir itu ada namanya Fatuh Mekah. Ya. Apa ini Fatuh Mekah? Fatuh Mekah inilah perang di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah buat perjanjian ketika di Hudaybiyah, yang ketika itu Rasulullah akan pergi berumroh, bertawaf pada waktu itu, tapi dihalangin, tidak boleh masuk, sehingga buat perjanjian Hudaybiyah pada waktu itu, dan akhirnya yang melanggar perjanjian itu adalah orang-orang Quraisy, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinisiatif untuk menyerang orang-orang Mekkatul Mukarramah. Hadirin yang mulia, orang-orang Quraisy pada waktu itu semuanya diberi ultimatum sama Nabi. Orang yang bersembunyi di rumahnya siapa namanya? Abu Sufyan, dia akan selamat. Yang berada di rumahnya masing-masing juga akan selamat, tapi yang keluar dari rumahnya tidak akan selamat. Maka Rasulullah masuk ke kota Mekah, hadirin yang mulia, tanpa peperangan. Ternyata mereka takluk dengan sendirinya, gentar dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dahsyatnya. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa, sudah waktu datang, waktunya orang berbondong-bondong meluk agama Islam. Nah, kamu lihat banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, dari sini Pak, dari ayat ini ya, ketika orang mau menginfakkan hartanya sebelum Fatuh Mekah dengan sesudah Fatuh Mekah, itu nilainya berbeda Pak. Makanya amal kita ini, jangankan amal kita ya, amalnya orang di luar tabi'in ya, sesudah atau sahabat yang beriman ketika Rasul berjumpa dengan Nabi, orang yang beriman sama Nabi setelah Fatuh Mekah dengan sebelum Fatuh Mekah, ini berbeda derajatnya Pak. Apalagi kayak kita, sok-sokan pula mau menghina-hina sahabat, mau menjelek-jelekkan, menyala-nyalakan fatwanya Umar bin Khattab, nggak boleh Pak. Nggak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan mereka. Jangankan seujung kuku, seujung debu Pak pun nggak ada apa-apanya Pak dengan mereka. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ya, orang-orang Islam yang awal-awal masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansor. Nah, 2 ini ya Pak. Ini dua-dua dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu dia Pak. Kita ini kalau kita tidak bisa mengikuti mereka, baru kita dapat jaminan. Maka disambung lagi ayatnya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Bukan menjelek-jelekkan Pak, bukan mau menyoal-nyoal mereka, membanding-bandingkan mereka. So hebat pula kita dari mereka, jauh Pak hadirin yang mulia. Jangankan seujung kuku, seujung debu yang nempel ketika mereka itu, nggak ada apa-apanya kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini ketika peristiwa Futuh Mekah inilah, maka Islam sudah mulai tersebar. Ya. Islam mulai sudah tersebar, dan di sini pula akhir-akhir daripada hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Orang sudah banyak Islam, masuk Islam, sudah kenal dengan Islam. Orang udah nggak malu-malu mengamalkan agama lagi. Kalau dulu waktu sebelum Futuh Mekah, nyawa taruhannya Pak. Setelah Futuh Mekah, nyawa biasa-biasa saja. Tidak ada taruhan nyawa pada waktu itu. Ya. Itu semua terjadi di bulan Ramadan. Ya. Tidak ada Ramadan itu yang tenang-tenang. Tidak ada Ramadan itu yang dihabiskan sahabat dengan tiduran terus, tidak ada. Ya. Sampai ada yang mengatakan man qoma Ramadan, barang siapa yang tidur di Ramadan, summa nama, kemudian dia tidur lagi katanya. Summa qoma, kemudian bangun lagi, summa nama, tidur lagi, terus kayak gitu Pak. Itu bukan golongan orang yang berpuasa, tapi golongan siapa? Golongannya Mbah Surip. Ya. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, begitu. Jadi puasa yang seperti ini Pak, hati-hati, ini tidak mendapatkan manfaat puasa yang sebenarnya, ya. Puasa yang seperti ini, puasa orang jenis hewan yang kedua, puasanya seperti puasa ular. Cuman berubah warna kulit saja, tapi tetap sifat dan karakter ular itu enggak berubah. Jadi orang yang berpuasa seperti ini, Pak, karakter dia, akhlak dia, bicaranya, pendengaran, matanya, semuanya tidak akan bisa berubah. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ini beberapa peristiwa singkat ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu tarbiyah bagi kita, pelajaran bagi kita yang berharga, sehingga kita bisa melihat bagaimana puasa orang-orang terdahulu, Pak. Bukan hanya puasa orang sekarang, tapi orang-orang puasa seperti dahulu sahabat Rasulullah ya. Ternyata begitu besar perjuangan mereka. Walaupun pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ada yang silakan boleh berpuasa, boleh, ada yang silakan nggak berpuasa juga nggak apa-apa. Nabi boleh berikan dua. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi sangat-sangat berat. Nabi nggak pernah paksakan. Ya, tuh waktu terjadinya peristiwa itu. Mudah-mudahan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umat akhir zaman ini, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah-ibadah kita semuanya dikabulkan sehingga kita menjadi orang-orang yang keluar daripada Ramadan, hatinya, wataknya semuanya berubah sehingga menjadikan diri kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.